warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabi pun. Yang saya hormati, Ibu Dr. Eka Sofia Agustina MPD dan Ibu Siska Merita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Para hadirin dan rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Amanda Suri Pratama dengan 3 nomor NPM terakhir 075 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Hari ini, saya tidak akan mengajak rekan-rekan untuk berbangga, melainkan untuk merenung. Kita berdiri di atas fondasi yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Namun, akhir-akhir ini fondasi tersebut terasa berguncang. Saya hadir di sini untuk membahas isu penting yang mengancam keutuhan bangsa, yaitu hilangnya toleransi. Indonesia dikenal sebagai negara ramah dan majemuk. Namun, wajah tersebut akhir-akhir ini tertutup oleh kabut intoleransi. Kita dapat melihat retakan-retakan pada persatuan kita. Dan jika dibiarkan, hal tersebut dapat membuat pecahnya kesatuan bangsa. Kita harus jujur bahwa toleransi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukti-buktinya bisa dengan jelas kita lihat, seperti yang pertama, banyak sekali terjadi diskriminasi publik, pelarangan pembangunan tempat ibadah, pembubaran acara keagamaan, bahkan penolakan jenazah karena alasan perbedaan keyakinan. Ini menunjukkan kegagalan kita dalam menjamin hak dasar warga negara. Yang kedua, kekerasan digital. Media sosial yang harusnya menjadi tempat kita untuk berinteraksi sekarang dipenuhi dengan ujaran kebencian dan provokasi sara. Jari-jari kita dengan mudah mengetikkan kata-kata yang merusak persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, klaim kebenaran tunggal. Munculnya kelompok-kelompok yang menganggap dirinya paling benar dan memaksakan norma agamanya kepada kelompok lain, serta menganggap perbedaan sebagai sebuah musuh, bukan sebagai sebuah kekayaan. Situasi ini tidak bisa hanya kita sebut sebagai kehilangan toleransi, tetapi hilangnya empati dan pengingkaran terhadap konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Mengapa kita bisa sampai di titik ini? Setidaknya ada 3 akar masalah dari hilangnya toleransi. Yang pertama, kegagalan pemahaman pendidikan agama. Sebagian dari kita memahami agama sebagai sesuatu yang kaku, bukan sebagai nilai kemanusiaan yang universal. Agama diajarkan sebagai sebuah pemisah, bukan sebagai sebuah jembatan penghubung. Yang kedua, kepentingan politik identitas. Isu SARA dijadikan sebagai komoditas murahan oleh oknum-oknum politik untuk memecah belah dan meraih kekuasaan dengan mengorbankan persatuan bangsa untuk ambisi sesaat. Yang ketiga, hukum yang tumpul. Ketika kasus-kasus intoleransi tidak mendapatkan hukuman yang tegas, masyarakat menganggap bahwa intoleransi adalah sesuatu yang wajar dan tidak beresiko. Ketidaktegasan hukum dalam mengirimkan sinyal bahaya membuat intoleransi itu dianggap diperbolehkan. Kita tidak boleh menyalahkan perbedaan. Perbedaan hadir kepada kita sebagai sebuah takdir yang indah. Yang perlu disalahkan adalah ketidakmauan kita untuk menerima perbedaan tersebut. Jika tren hilangnya toleransi terus berlanjut, maka impian kita untuk menciptakan Indonesia emas tahun 2045 sepertinya hanya akan menjadi angan semata. Mengapa? Karena pembangunan kita akan terhambat. Energi bangsa Indonesia akan habis hanya untuk berdebat dan berkonflik internal. Lalu kepercayaan internasional akan merosot. Negara-negara lain akan melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang rapuh dan enggan untuk berinvestasi kepada negara kita. Selanjutnya, kematian Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling menyakitkan, kita akan mewariskan perpecahan kepada generasi penerus kita. Oleh karena itu, kita harus bergerak sekarang. Kita harus sadar bahwa keutuhan bangsa lebih penting dan lebih mahal daripada perbedaan keyakinan kita. Kita harus berani membela
minoritas, kita harus berani melawan hoax intoleransi, dan kita harus berani berdiri di sisi kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, toleransi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai kekurangan, melainkan sebagai kekuatan tertinggi dari peradaban yang matang. Ia adalah oksigen bagi keharmonisan sosial. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, melainkan amalan nyata. Sila pertama mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita kembalikan senyum Indonesia, senyum yang menerima berbagai perbedaan. Mari kita buktikan bahwa kita tidak akan pernah kehilangan toleransi. Kita akan menjaganya dengan segenap jiwa kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi agen perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.